Di episode sebelumnya, terjadi adegan yang mengejutkan di antara Nogojin dan Lisina. Mereka pun masih terbayang-bayang adegan ciuman tak terduga yang sudah terjadi. Terjadi pertengkaran lagi ya di antara mereka berdua setelah kejadian itu. Nogojin ini membuat tawaran ciuman itu dihargai 100 juta dolar dan sontak pernyataan itu sangat mengecewakan bagi Sina. Nogojin bukannya meminta maaf dengan benar, melainkan dia berbicara tentang uang dan hutang Lisina. Namun setelah itu Nogojin tersadar dan kembali meminta maaf kepada Lisina dengan cara yang benar. Cerita berlanjut, orang di balik kecelakaan Nogojin pun terungkap. Orang yang dilihat Nogojin pada saat kecelakaan itu adalah Osegi, yang merupakan sahabat yang merintis bersama dia mulai dari bawah dengan Nogojin. Nogojin sadar dan ingat dengan jelas bahwa Osegi tega meninggalkan dia saat dia dalam keadaan sekarat. Mengingat kenyataan yang terjadi, Osegi ini sangat terpukul ya, dan dia masih belum sanggup menerima kenyataan yang terjadi. Tak hanya sampai di situ, Osegi bahkan mengkhianati Nogojin lagi. Ia sebenarnya tahu siapa yang membocorkan materi Nogojin. Namun, Osegi malah bekerja sama pada mereka yang merupakan rival atau musuh dari Nogojin. Tapi di balik kelakuan Osegi, Nogojin mengetahui semua kelakuan Osegi berkat detektif swasta yang dipekerjakannya. Di samping itu, saat Nogojin dalam keadaan kacau, ia merasa tersentuh oleh perhatian Sina padanya. Nogojin terlihat kasar dan tidak sopan di luar. Ia bersikap dingin. Namun, di balik itu semua, dia diam-diam sangat perhatian pada Sina. Nogojin sengaja memberi Sina berbagai tugas agar Sina berlama-lama di rumahnya. Ia terus menahan Sina yang ingin segera pulang. Kalau dari tingkahnya terlihat jelas ya bahwa Nogojin ini tidak ingin berpisah dari Lisina. Namun hal tersebut malah membuat Lisina marah. Nah, Nogojin tak bisa lagi menahan Sina yang ingin pulang karena waktu juga sudah tengah malam. Dengan alasan ingin membeli minuman, Nogojin ini mengantarkan Sina dan menemani Sina sampai Sina naik taksi. Sementara itu, Baek Suyong yang merupakan mantan pacarnya Nogojin mencoba mendekati Gojin kembali dengan alasan ingin merayakan ulang tahunnya. Ia mengajak Nogojin untuk makan malam bersama. Nogojin yang tahu bahwa Suyong memang berpura-pura untuk menarik perhatiannya kembali, ia pun ikut dalam permainan Suyong dengan melibatkan Sina. Untuk membuat Suyong marah, ia pun membuat adegan-adegan romantis bersama Lisina. Ia juga mengatakan dengan tulus bahwa ia mulai jatuh cinta pada Lisina karena Lisina ini tidak pernah meninggalkannya sendirian. Lagi-lagi setelah adegan makan malam romantis, Gojin dan Lisina bertengkar. Bukan Lisina dan Nogojin ya namanya kalau mereka tidak ada yang namanya pertengkaran. Keduanya bertengkar karena Nogojin menuduh Sina sebagai pencuri. Adegan pertengkaran adu bantal pun tak bisa terlewatkan ya. Mereka saling meluapkan emosi. Sina sampai mengeluarkan kata-kata akan berhenti bekerja dengannya dan pasrah jika ia harus dipenjara. Keesokan harinya, Sina sudah menyiapkan surat pengunduran dirinya, namun ia mengurungkan niatnya karena sebuah pekerjaan. Ia harus membawa berkas ke lokasi syuting Nogojin. Di lokasi syuting terlihat orang yang mencurigakan yang mengotak-atik penyangga lampu pencahayaan. Ia sengaja melakukannya karena memang ingin mencelakakan Nogojin. Saat penyangga lampu itu akan jatuh, dengan sigapnya Sina mendorong Gojin agar tak tertimpa lampu. Kecelakaan itu justru menyakiti kaki Lisina. Dengan panik, Nogojin langsung menggendong Lisina, bak Tuan Putri, dan langsung membawanya ke rumah sakit. Gojin pun semakin menunjukkan sikap manisnya kepada Lisina. Ia semakin manis dan menunjukkan perhatiannya kepada Lisina. Bahkan Nogojin tidak segan-segan menunjukkan kecemburuannya pada pegawai lelaki yang bercengkrama dengan Lisina.
Lagi-lagi, Suyong dengan intensnya mendekati Nogojin. Suyong bahkan mengancam akan menceritakan kisah cinta pertama mereka pada Sina. Ia memberi syarat dengan mengajak makan malam bersama. Masalah kembali terjadi di mana tim audit melakukan penyelidikan di perusahaan Nogojin. Bu Ma yang sudah ditugaskan oleh Osegi, ia pun mendoktrin pegawai lain agar mereka mogok kerja. Karena pegawainya mogok kerja, Nogojin hanya dibantu oleh Lee Sina saat mengadakan perkuliahan khusus. Di sisi lain, Osegi terus melanjutkan pengkhianatannya pada Nogojin. Ia mengajak kerjasama pada pimpinan Ilpum Edu. Osegi juga membeberkan rahasia tentang Nogojin yang sedang amnesia. Namun Park Yang Tae tidak percaya karena perkataan yang pernah dilontarkan oleh Nogojin kepadanya. Mendengar itu, Osegi pun menemui Nogojin untuk memastikan tentang kebenaran amnesia Nogojin. Osegi menjebak Nogojin untuk memakan buah persik yang jelas-jelas ia tahu bahwa itu alergi bagi Nogojin. Demi melancarkan kepura-puraannya, Nogojin pun memakan buah itu. Dan alhasil ia pun jatuh sakit. Karena hal itu, Osegi percaya bahwa Nogojin benar-benar amnesia. Saat Nogojin sudah siuman, ia merasa tersentuh, ia melihat Sina di sampingnya dan merawatnya. Namun ia menepis perasaannya itu. Ia teringat bahwa sedari kecil semua orang yang berada di dekatnya meninggalkannya. Mulai dari orang tua, nenek, cinta pertamanya, dan sahabatnya sendiri yang ia percayain pun sudah meninggalkannya. Oleh karena itu, ia memberi jarak pada Sina. Setelah itu, Nogojin meminta Sina untuk merobek sebuah amplop yang ternyata amplop itu berisikan kontrak sandiwara mereka. Kontrak itu dikatakan telah dibatalkan oleh Nogojin dan Sina pun dipecat dari perusahaannya. Mendengar hal itu, Sina merasa senang, namun jauh di lubuk hatinya ia merasa seperti dicampakkan. Nogojin pun memulai harinya tanpa Sina dan ia merasa sangat kesepian. Nogojin terus terbayang-bayang dengan Sina. Ia pun masuk ke kamar milik Sina saat Sina tinggal di rumahnya. Saat berkeliling, ia menemukan sebuah buku catatan harian milik Sina. Nogojin yang tersentuh dengan kalimat pertama dalam buku harian Sina, tiba-tiba entah apa yang dibacanya di kalimat selanjutnya, ia terkejut dan seperti orang gila mencari Sina. Saat itu Sina sedang membereskan barang-barangnya, dan Nogojin dan Sina pun akhirnya bertemu. Nogojin terus menahan kepergian Sina, dan tiba-tiba ia melontarkan kata-kata yang tak terduga. Ia mengajak Sina untuk menjalin hubungan berpacaran dengannya. Karena drama ini benar-benar buat penasaran, nah aku pengen diskusi nih sama kalian. Kalau menurut aku ya, nih Nogojin pasti baca catatan harian Sina yang ditulisnya waktu dia kena penyakit kanker dan hidupnya nggak lama lagi. Jadi Nogojin ini cepat-cepat ingin ketemu sama Sina dan dia langsung menyatakan perasaannya sama Sina. Wih, ceritanya makin seru dan buat penasaran. Kalau menurut kalian gimana? Tulis ya di kolom komentar.